Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutiara Aisyah dengan NPM 21120113557. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah logika dengan dosen Ibu Siti Nur Hasanah. Kali ini saya akan menganalisis satu kasus atau peristiwa hukum dan bagaimana penyelesaian terbaik dan benar menggunakan perundungan dan penalaran logika. Kasus ini saya berikan judul yaitu bolehkah seorang polisi memeriksa handphone saat adanya razia di jalan? Bagaimana dengan adanya hak privasi seseorang? Akhir-akhir ini beredar video yang menunjukkan seorang polisi yaitu Aibda Ambarita memaksa memeriksa handphone seseorang yang tertangkap saat adanya razia di jalanan. Video tersebut merupakan potongan dari sebuah acara di televisi. Para warga atau orang-orang yang awam dari hukum mulai mempertanyakan keabsahan tindakan polisi tersebut. Bagaimana dengan adanya hak privasi seseorang terkait pemeriksaan handphone secara paksa? Apakah tindakan memeriksa handphone seseorang itu diperbolehkan? Dikutip dalam Kompas.com, Kombes Pol Yusri Yunus, selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan selama itu sesuai dengan SOP-nya boleh saja, tetapi dalam kasus Aibda Ambarita ada dugaan kesalahan SOP, sehingga Pak Ambarita dilakukan pemeriksaan di Propam. Tetapi di luar kasus ini, tidak lantas membuat polisi atau aparat penegak hukum tersebut boleh semena-mena memeriksa handphone seseorang. Ini lantaran memeriksa barang pribadi seseorang tanpa izin termasuk pelanggaran privasi. Apakah polisi berwenang melakukan pemeriksaan handphone seseorang saat terjadi razia di jalan? Tentu diperbolehkan. Jika ada, sebagai contoh, saya ataupun Anda terbukti melanggar lalu lintas, sebut saja tidak membawa kartu identitas seperti SIM, KTP, STNK, atau surat-surat lainnya, polisi berhak memeriksa barang pribadi termasuk handphone untuk mendapatkan identitas Anda. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak pidana, seperti pencurian kendaraan. Wewenang ini sesuai adanya ketentuan KUHP pasal 40 tahun 1981. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Proses ini disebut dengan tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Aparat penegak hukum atau polisi berwenang memeriksa handphone seseorang jika ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Penyelidik berwenang mencari keterangan dan barang bukti, salah satunya dapat berupa handphone yang memuat informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik. Hal ini diperbolehkan demi kelancaran penyelidikan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindak penyelidikan yang diperlukan. Apabila tertangkap tangan, tanpa menunggu pemerintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B KUHP. Penyidik kemudian wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Di sisi lain, aparat tidak boleh sembarangan mengambil begitu saja. Polisi menyita barang bukti yang bersifat pribadi harus ada surat izin sita dari ketua pengadilan. Oleh sebab itu, polisi menyita HP tidak dengan kehendaknya sendiri. Jadi, kesimpulannya, polisi tidak boleh mengambil handphone secara paksa untuk memeriksa karena diduga melakukan tindak pidana. Untuk itu diperlukan surat izin sita sebagai tanda untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Jangankan HP, barang yang kita punya bisa saja disita kalau emang ada surat izin sitanya, apalagi jika hubungannya dengan tindak pidana. Sekian, terima kasih analisis kasus yang saya berikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.